Nah, kita masuk di bagian terakhir dari sistem pencernaan. Organ apa yang bekerja di dalam sistem pencernaan ini? Semoga masih ada tenaga ya untuk belajar bagian ini, karena bagian ini memang cukup besar porsinya. Slide-nya aja sampai 23 ya. Nah, sekarang kita bagian yang terakhir, yaitu kantong empedu dan cairannya. Tuh. Nah, dia ini kayak bentuknya bentuk buah pir ya, tapi dalam ukuran yang kecil, bukan ukuran yang besar gitu. Atau ya kalau mau dibilang kayak kacang. Nah, terletak di bawah lobus kanan. Lobus kanan yang bagian besar dari hati. Yang kecilnya itu kan lobus kiri gitu ya. Nah, dan dia di bawahnya itu bagian bawah dari lobus kanan gitu. Nah, dia itu ada kayak, kalau di zaman sekarang saya kayak memperhatikannya itu kayak headset ya, atau earphone yang orang pembicara itu yang kesini, yang ada ininya. Nah, terus ya ini kayak mic-nya. Nah, pirnya itu buat apa, kantong empedu itu kayak pirnya, lalu kan ada wire ya atau kabel ya untuk bisa dimasukkan ke telinga gitu ya, supaya nggak goyang-goyang tuh wirelessnya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira bentuknya, mirip ya kantong empedu dan cairannya. Nah, dia itu seperti tangki kecil tempat penyimpanan cairan empedu. Tempat penyimpanan cairan empedu yang dialirkan dari hati. Hati kan memproduksi tuh cairan empedu 1 liter setiap hari. Nah, dicairkan di situ, dialirkan, dan di situ disimpan. Nanti disimpan, lalu nanti si gallbladder ini, si kantong empedu itu akan mengalirkannya untuk dipakai pada proses pencernaan. Nanti dialirkan ke usus kecil. Ketika nanti bertemu nih cabang yang lain, ketemu dengan saluran yang lain, ketemu dari saluran si pankreas. Nah, jadi dia ini tangki penyimpanan cairan empedu. Lalu dan disimpan di kantong empedu. Nah, lalu tubuh itu membuang air yang ada di tangki ini. Jadi tangki ini ada air gitu kan? Ada air, lalu dia akan dibuang. Akan dibuang sehingga apa? Sehingga cairan empedu ini adalah cairan yang pekat, bukan yang encer, yang pekat, yang syarat dengan empedu gitu. Dan ini pekat ya, jadi kalau ada air, maka air itu akan dibuang gitu, dibuang sehingga yang sisa, yang tinggal di tangki ini ya benar-benar empedu, nggak ada cairan-cairan lain, nggak ada air gitu ya. Nah, cairan empedu ini diperlukan untuk proses pencernaan dan sebagai pengalkali. Jadi ini pH-nya ini sangat tinggi ya di cairan empedu ini, pH-nya tinggi. Lalu dia sebagai anti inflamasi, anti peradangan kalau kita ada nyeri-nyeri gitu ya. Nah, dia akan mengeluarkan tuh cairan empedu kayak obat gitu, kayak steroid, supaya apa? Nyerinya itu berkurang. Tapi kalau sangat nyeri sekali, nah ya kita harus perlu melakukan detoksifikasi pada tubuh kita supaya antiinflamasi yang banyak di dalam tubuh kita itu boleh terstimulus gitu ya. Lalu sistem-sistem yang asam tadi semakin basah gitu. Kenapa ya kita timbul rasa sakit itu karena badan kita tuh terlalu asam gitu. Ya contohnya ya, kalau tubuh kita kena air asam itu kan perih banget gitu, nyeri gitu. Nah, lalu terjadilah inflamasi gitu. Nah, di dalam sel-sel tubuh kita juga demikian, organ-organ tersebut tadi gitu. Makanya terjadilah peradangan. Kalau kulit kena air asam aja bisa meradang gitu ya, melepuh gitu. Nah, sel di dalam tubuh atau organ di dalam tubuh karena proses kimiawi, baru proses makanan yang kita makan itu hasilnya akan bersifat asam, maka sel-sel tadi juga melepuh gitu, meradang gitu. Nah, karena ya kena zat cairan yang bersifat asam gitu. Nah, si empedu ini sifatnya basah kan, sifatnya basah, dan dia sebagai pengalkali. Sehingga ketika dia mengalkali, ya dia sebagai antiinflamasi gitu. Makanya orang kalau misalnya di dalam mulutnya terjadi ulcer, radang gitu ya, gusinya membengkak, ya nggak usah minum obat antiinflamasi atau minum kataflam gitu, ya makan buah aja yang banyak gitu kan, karena nanti bengkaknya itu berkurang gitu. Nah, kalau kayak kita bengkak di tangan kita gitu ya, lalu kita kasih cuka gitu kan makin meradang gitu. Tapi kalau kita bengkak ya, tangan kita ada luka, kita kasih apa?
Rivanol, karena Rivanol itu adem gitu kan. Kita kasih minyak, karena minyak itu sifatnya basa, alkali gitu kan. Bukan kita kasih asam, kita kasih cuka, atau kita kasih yang lain-lain, itu makin melepuh gitu. Nah, konsep yang sama terjadi juga di dalam sel kita gitu. Ketika terjadi adanya inflamasi peradangan ya, maka ya kita harus perlu yang sifatnya basah dan mengalkali gitu. Itu ya makanan-makanan kita, jangan makin memperberat fungsi organ. Walaupun kita tahu ya, oh pankreas pH-nya tinggi untuk menstabilkan yang asam gitu. Oh, empedu, ada cairan empedu yang pH-nya tinggi karena sifatnya mengalkali gitu. Ya, tapi kalau setiap hari gaya hidup kita seperti itu gitu, kita makan makanan yang toksik terus gitu. Tubuh kita ada batas toleransinya gitu. Kalau kita juga kerja gitu ya di dalam batas yang jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu batas jam kerja kita gitu. Lalu kita dikasih kerja yang berat terus sampai kita pulang malam jam 9, jam 10 gitu. Nah, itu badan kita remuk lama-lama gitu. Karena apa? Melewati jam kerja kita, karena harusnya kita pulang jam 5 sore gitu kan, kita bisa istirahat, kita bisa menikmati uh, me time kita bisa melakukan hal yang lain yang memberi energi sama kita gitu, nggak melulu mengerjakan kerjaan gitu kan. Akhirnya apa, kita bisa tetap sehat, terus besok kita kerja juga tetap bugar, jam tidur kita tercukupin seperti itu gitu. Tapi kalau kita terus dibombardir sama kerjaan gitu ya, di press gitu kan sama kerjaan, belum lagi lingkungan kerja yang sangat toksin gitu kan, menyerap energi kita, emosional kita gitu kan. Nah, itu lama-lama kita kolaps gitu. Lama-lama kita kolaps. Terus yang kita dapatkan udah kerja berat-berat ya, tapi uh, penghasilannya segini, little to me gitu kan. But salary not up gitu ya. Ya sedikit-sedikit saya, kerjaan itu saya, tapi gaji saya segini-gini doang, nggak ada apresiasi gitu dari perusahaan gitu terhadap kontribusi saya. Nah, kita lama-lama energi kita terserap, habis, capek gitu ya. Nah, demikian juga sel. Walaupun ada yang kandungan alkalinya tinggi, sifat basahnya tinggi, misalnya pankreas, tadi pH-nya 8,4 sampai 8,9, lalu cairan empedu juga mengandung alkali karena memang tugasnya mengalkali gitu. Tapi kalau setiap hari dibombardir sama yang datangnya, yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam mulut, itu bahan kimia, obat, drug, suplemen kimia, sintetis, makanan artifisial gitu kan, makanan yang diproses setiap hari begitu. Ya, bayangkan itu sel remuk kalau dia bisa ngomong gitu ya. Kalau dia bisa berkomunikasi dengan kita, dia bilang, angkat tangan, saya nyerah, hands up gitu kan. Ya, itu yang terjadi pada sel gitu. Hanya dia kan nggak bisa berkomunikasi dengan kita, dia nggak bisa bersuara, dan kita nggak bisa tahu gitu, walaupun dia adalah makhluk hidup. Nah, jadi caranya bagaimana untuk ya tubuh kita sehat gitu ya, sistem pencernaan kita baik ya, makanlah yang tidak berat-berat bagi sel gitu. Buah itu sangat, sel itu sangat happy gitu memakannya gitu, karena itu yang dia butuhkan, karena tidak mengalami banyak perjalanan yang kompleks untuk memecahkan itu gitu. Kalau misalnya kita makanan padat kayak harus memecahin batu dulu gitu kan, udah kelelahan gitu. Tapi kalau makan buah yang bersifat kayak kayak alkali gitu ya, kayak air, atau misalnya sayur-sayuran yang bersifat basah gitu kan. Nah, itu tubuh langsung memprosesnya itu cepet. Dia nggak perlu banyak energi besar untuk memecah makanan tersebut. Karena ketika dipecah sama enzim amilase dan enzim lipase yang ada di mulut, kelenjar kelenjar mulut itu, kelenjar ludah, itu langsung diproses, gampang untuk diserap langsung gitu. Mulut kita sehat, dialkali, esofagus kita sehat, lambung kita sehat, nggak banyak hal-hal yang berat. Walaupun ada yang sedikit-sedikit yang asam gitu ya, misalnya kadang-kadang pengen makan ikan ini yang diproses ya dalam kadar tertentu ya, ya itu makanya si alkali tadi, si empedu tadi bisa memproses itu gitu, si pankreas tadi bisa menstabilkan asam tadi gitu, karena kan dia bukan gaya hidup yang toksin ya, hanya sesekali gitu. Kayak saya 80% frutarian, 20%-nya lagi ya saya makan makanan yang sama kayak Bapak Ibu. Saya pengen cheating makan biskuit, saya pengen cheating makan gorengan, saya pengen cheating makan bakmi, tapi ya 20% aja gitu dari sehari itu gitu. Jangan sampai makanan yang
yang toksin tadi bagi sel itu yang mendominasi. Selnya kolaps tuh, tubuhnya kolaps gitu. Tapi ketika 80% saya makan makanan yang alkali, 20%-nya lagi saya makanan-makanan yang sesuai dengan selera saya lama gitu ya. Pengen makan yang asin-asin, keripik tempe gitu ya. Pengen makan ikan teri gitu kan, pengen makan telur di balado, pengen makan bakmi gitu ya. Ya itu yang 20%-nya aja gitu. Supaya nanti ketika masuk yang asam ke dalam tubuh melalui mulut, nah si pankreas tadi menstabilkan asam tadi. Si cairan empedu tadi mengalkali lemak-lemak yang tidak berfungsi yang harusnya jadi sampah itu bisa dilarutkan di emulsi jadi nanti asam lemak. Nah, inilah tugas cairan empedu. Seperti itu. Nah, slide berikutnya. Nah, cairan empedu bersama lipase pankreatik, enzim lipase yang ada di pankreas itu menghancurkan molekul lemak yang besar. Jadi kalau ada masuk tuh molekul lemak yang besar, nah si cairan empedu itu akan menghancurkannya, akan memecahnya itu menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Nah, cairan empedu itu mengandung bilirubin, biliverdin, kolesterol, substansi organik dan inorganik, garam, kesitin, mucin dan lain-lain. Jadi cairan empedu itu ya walaupun makanya pekat gitu ya karena ada bilirubin. Bilirubin ini yang berkaitan nanti ke darah gitu ya, yang memberi warna merah pada darah gitu. Baru biliverdin, baru dan juga warna kulit gitu. Nah, dan juga warna mata. Lalu kolesterol. Jadi kita punya kolesterol alami. Kolesterol bukan yang sintetik, obat kolesterol sintetik atau yang artifisial. Kita itu udah ada tuh dikasih Tuhan agen-agen itu. Jadi jangan langsung seujon nama kolesterol gitu ya. Karena kolesterol itu yang ciptakan Tuhan dan itu agen untuk proses yang lain terjadi gitu. Nah, tapi dalam dosis yang tepat gitu. Ketika kolesterol lagi tinggi, nah nanti dia jadi plak kolesterol menebal, mengeras gitu. Yang akhirnya menghambat peredaran darah dan peredaran-peredaran lain. Nah, sehingga kita bilang, oh ini kolesterolnya lagi tinggi gitu. Padahal ya karena ada sistem yang lain yang lagi bermasalah gitu. Karena kan mekanisme di dalam itu ya mekanisme keseimbangan, mekanisme pertahanan gitu kan. Kalau sistem ini lagi heboh kerjanya, ini lagi rendah. Ini yang kurangin lah kehebohannya supaya ini bisa stabil. Nah, ketika ini lagi lemah, lagi down, nah ini berarti perlu dinaikin kan, perlu dinaikin. Hanya masalah keseimbangan dan itu kalau satu lemah, yang lainnya akan menguatkan. Kalau satunya terlalu agresif, yang lain akan menarik supaya nggak agresif gitu. Bukan dengan menambahkan yang macam-macam dari luar gitu. Nah, seperti obat-obatan kimiawi, vitamin-vitamin kimiawi gitu kan, yang suplemen kimiawi. Nah, itu makin memperparah gitu. Nah, sehingga tidak terjadi tuh keseimbangan. Nah, tapi ketika kita makan makanan yang alkali, keseimbangan itu akan terjadi pasti gitu. Dan yang tadi yang lemah-lemah tadi itu dinaikin. Terus yang tadi tinggi-tinggi tadi itu diturunin gitu. Nah, itulah tugas dari hormon-hormon agen-agen yang ada di dalam tubuh kita seperti kolesterol, bilirubin, biliverdin, hormon-hormon lain, enzim-enzim lain itu mereka menyeimbangkan sistem supaya sistem itu berjalan pada tempatnya, berpadan pada posisinya. Nah, lalu kayak hormon pada usus kecil ya, kayak kolesitokinin, lalu hormon dari dinding usus duodenum itu akan membuat kantong empedu berkontraksi gitu. Kantong empedu berkontraksi dan melepaskan cairan empedu karena memang si kolesitokinin itu merangsang. Ya kan hormon agent merangsang apa? Merangsang supaya kantong empedu tadi berkontraksi gitu. Karena ya melalui saluran tadi kan karena nggak ada organ itu yang mandiri, dia itu punya saluran yang mengarah ke saluran lain yang mempengaruhi saluran lain gitu. Jadi si kolesitokinin itu hormon pada dinding usus duodenum untuk membuat kantong empedu tadi itu berkontraksi. Ketika dia berkontraksi, dia akan melepaskan cairan empedu. Nah, kalau tidak ada kontraksi ya tidak ada cairan empedu yang dilepaskan gitu kan. Lalu nanti kan ada yang katup itu kan, katup dia akan menutup, dia akan membuka katup itu sehingga cairan empedu itu bisa keluar. Nah, kita telah menyelesaikan pembahasan organ-organ yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah,
harap ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita, dan ketika kita mengobservasi tubuh kita, mengobservasi badan kita tahu nih apa yang menjadi masalah dan kenapa ini terjadi gitu. Kita bisa merenungkannya dan kita bisa mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan gitu dari pembelajaran ini. Dan setelah itu ya kita melakukan evaluasi sama cara hidup kita gitu kan. Cara hidup kita dievaluasi, lalu kita merubah cara hidup kita gitu. Nah, inilah tujuan pembelajaran ini, dan inilah ya tugas saya sebagai pendidik, sebagai dokare, untuk boleh mendidik bagaimana yang benar gitu. Nah, kalau ditanya, tapi mengapa obat-obatan itu begitu hebohnya gitu? Ya sekali lagi ya, itu masalah bisnis, sekali lagi masalah bisnis gitu. Ya mereka memang punya mindset itu ya untuk bisnis, nggak ada tuh pabrik obat-obatan tujuannya untuk rugi, nggak ada kan ya, untuk untung. Toko obat, apotik, itu tujuannya untuk apa ya? Untuk untung gitu. Kalau untuk untung berarti apa? Ya bikinlah penyakit-penyakit baru, create-lah penyakit-penyakit baru gitu. Supaya manusia ya datang ke mereka gitu, beli. Nah, kalau kita yang sehat gitu, nggak ada profit di dalam tubuh yang sehat bagi mereka. Nggak ada profit di dalam jaringan yang sehat. Nggak ada profit di dalam sel yang sehat gitu. Karena ya mindset mereka kan profit, power and money. Nah, kita harus tahu nih supaya kita ngerti kenapa mereka seperti itu dan kenapa ini itu tidak banyak diperkenalkan, tidak banyak diajarkan gitu. Padahal sebenarnya untuk sehat itu sangat mudah sekali gitu. Ya kalau kita hidup sehat memang resikonya ya para pebisnis, baik itu bisnis obat, bisnis vitamin, bisnis makanan ya akan menyerang lah ya gitu. Tapi kalau kita tahu ya kita lebih mencintai tubuh kita gitu ya. Kita lebih mengasihi badan kita supaya badan kita ini tetap produktif dan bisa dipakai untuk menjadi berkat. Ya kita harusnya tahu bagaimana memperlakukan tubuh kita, memperlakukan sel kita gitu. Terlepas dari ya kita masih punya keinginan selera yang belum bisa kita handle, yang belum bisa kita lepaskan, nggak apa-apa, itu semua berproses, nggak ada yang langsung oh ya aku langsung makan buah 100%, nggak ada, bahkan saya pun berproses gitu. Dan itu nggak gampang gitu, misalnya dalam 7 hari itu pasti saya ada kepengenan lah, pengen makan bakmi gitu ya, pengen makan bubur ayam yang saya suka, pengen makan nasi goreng. Nah misalnya dalam seminggu itu ya sekali gitu, tapi setelah itu kita balik lagi going on track gitu, jadi nggak bablas gitu, karena konsepnya kita udah tahu, ilmunya udah tahu, hanya untuk sekedar me, apa ya, melepas rindu dari lidah kita, pengen makan bakmi ayam gitu ya, pengen makan nasi goreng gitu. Ya boleh sekali gitu kan, nggak setiap hari kita mengkonsumsi itu, pengen makan misalnya nasi padang gitu, rendang, nah itu ya sekali, terus setelah itu balik lagi mengalkalisasi tubuh, memakan buah-buahan supaya apa? Supaya tetap tetap sehat, tetap stabil gitu. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan nanti simptom-simptom yang lain, kita punya simptom apa gitu ya, itu juga lama-lama ya perlahan-lahan gone kok, perlahan-lahan hilang gitu. Dan ya kenapa? Karena sistem yang diperbaikin, bukan simptom gitu. Efek domino tadi gitu, efek domino. Nanti ya Bapak Ibu kalau udah melakukan hal ini, peserta sudah melakukan hal ini, ya saya bisa menggaransi ya 1000% bahkan gitu, banyak simptom-simptom yang Bapak Ibu alami gitu ya, itu lama-lama pergi sendirinya, hilang sendirinya. Padahal tadi misalnya Bapak Ibu fokus untuk memperbaiki hati, karena hatinya sudah sirosis gitu ya. Nah, memang ada simptom yang lain, misalnya pada kulit, pada pada mata gitu. Tapi Bapak Ibu karena lagi pada konsentrasinya pada hati, nah jadi mengakali pada hati. Ternyata itu ya kan efek domino, sistem yang lain. Nanti lama-lama yang pada mata tadi hilang, pada kulit tadi hilang gitu. Nah, kenapa? Karena fokus pada hati tapi berefek, memberikan efek domino kepada yang lainnya gitu. Dan itulah keajaiban Tuhan mendesain tubuh kita, sistem yang saling bekerja sama, saling peduli, saling menguatkan. Nggak ada tuh yang saling melemahkan gitu, nggak ada tuh saling menghancurkan sistemnya gitu. Di dalam tubuh kita itu ya saling peduli, saling mengasihi sistemnya gitu.
Ketika ada yang sakit, maka sistem lain juga ikut merasakan, gitu, ikut terkontaminasi. Ketika satu yang disehatkan, maka sistem lain juga ikut mendapatkan efek penyehatan tersebut. Dan itu yang Tuhan lakukan untuk menyembuhkan kita. So, sangat simpel ya untuk menjadi sehat, nggak ada yang menakutkan. Dan akhirnya ketika kita tahu bagaimana mentreatment tubuh kita, kita tahu dan tidak ada yang perlu kita takutkan tentang sakit apapun. Apapun, tidak ada. Nah, di sini kita boleh belajar ya. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya, di kasus-kasus berikutnya. Jadi kalau ada kasus, bisa chat saya, bisa WA saya, yang berkaitan dengan organ-organ yang sudah kita pelajari ini. Gitu. Bahkan di luar dari itu boleh tanya saya juga gitu, seputar kesehatan organ lain gitu ya. Dan sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya di pembelajaran kita. Bye!